Apa kabar bagi kita semua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Luar biasa Tuhan kita, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mendatangkan kuasanya. Kita sudah membaca di dalam kitab Yesus pasal 6, kekuatan kuasanya. Jangan kamu menjadi lemah, jangan kamu menjadi kurang, jangan kamu menjadi luntur, namun hati itu bagi Tuhan. Satu-satunya yang memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Tuhan sembuhkan kaki saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setelah itu saya memuji Tuhan, kaki saya sudah dipulihkan dan saya turun ke bawah. Saya berjalan cari istri saya. Nah, saya coba lihat bisa berjalan, Mak. Saya bisa berjalan oleh karena Tuhan, oleh karena kekuatan. Saya angkat tangan saya, terima kasih Tuhan. Saya katakan, Mak, coba lihat saya tepuk-tepuk. Kaki saya tidak sakit, padahal satu saja paling sakit kali. Tetapi puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kuasa mujizat Engkau nyatakan di tengah-tengah pelayanan Kopassus. Sehingga karena jujur Bapak Ibu, setiap minggu orang-orang berjejer didoakan, berganti-gantian didoakan. Bukan hanya karena satu orang, dua orang, bukan karena satu dua orang ini, tetapi karena kekuatan kuasa Tuhan yang menginvestasi kepada pelayanan Kopassus Mission. Sehingga Kopassus Mission ini semua oleh karena Tuhan coba dapat dikenal dalam pelayanan pada kuasa, pada mujizat. Tetapi saya selalu berkata, agar supaya Kopassus Mission ini jangan sombong, jangan congkak, jangan sombong rohani seperti orang-orang Farisi. Karena kita manusia biasa, kita diperlengkapi dengan senjata kuasa Tuhan. Jangan mentenarkan diri, jangan mempopulerkan diri, tetapi kita mentenarkan Tuhan yang segala Tuhan, Raja yang segala Raja, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang jahit, Allah tunggal, bahwa saya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Kalau engkau punya perlengkapan senjata Allah, ya engkau dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena masa antikris sudah ada. Oleh kitab Wahyu sudah berkata bahwa antikris sudah ada dan sedang bekerja untuk datang menghakimi, datang menganiaya. Oleh dan sebab itu, gunakan perlengkapan senjata Allah. Tetapi bagaimana kamu dapat menggunakan perlengkapan senjata Allah? Yang terutama, kamu harus kudus di hadapan Tuhan. Kamu harus bereskan hidup di hadapan Tuhan. Jangan engkau tidak beres di hadapan Tuhan. Jangan. Galatia pasal 5 ayat 16, 17, 18 dan selanjutnya berkata, pernyataan dunia ya telah nyata, percabulan, kenajisan, amarah, iri hati, dengki, cemburu, hujat dan lain sebagainya. Semua itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi penyembahan berhala, mengandalkan kekuatan. Karena Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah oleh mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya. Mereka seperti apa? Ada di tanah kering yang tidak menghasilkan buah. Tetapi ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Tuhan pasti akan berikan kita semua. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita ya untuk mengalahkan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, roh-roh jahat teritorial di udara ini. Itulah peperangan kita. Kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat yang ke-14, Efesus pasal 6 ayat 14, perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, berdirilah tegap. Kamu harus berdiri tegap, berdiri teguh. Jangan biarkan badai menyerangmu sehingga kau terseret, tetapi benar-benar berdiri tegap. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus adalah segalanya. Yesus Kristus adalah Isa. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Berdiri teguh di hadapan Tuhan. Jangan pernah goyah imanmu, tetapi teruslah punya prinsip iman. Pengharapanku hanya Yesus saja. Itu yang pertama. Pada yang perlengkapan senjata Allah, firman itu. Selain perlengkapan senjata Allah, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ayat yang ke-14, berbaju sirahkan keadilan. Amin. Berikat pinggangkan kebenaran. Kita
harus bawa kebenaran firman Tuhan itu. Kita harus adil, berbaju sirakan keadilan. Jangan main curang, jangan main serong, karena Tuhan paling benci dengan hal itu. Maka dari itu akan terdapat kutuk di dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang berikut apa? Ya, kita punya perlengkapan senjata Allah dan punya ketopong keselamatan, punya pedang roh, yaitu firman Allah, dan doa berdoa dalam setiap waktu. Berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya bagi segala orang kudus. Kita harus saling mendoakan, doa secara universal, doa secara unity, saling mengingat satu sama yang lain. Jangan karena kita marah dia, kita tidak pernah berdoa. So justru Tuhan yang paling berkati ketika kita mendoakan musuh itu, ketika kita mendoakan orang yang kita tidak senang. Maka ketika kita saling mendoakan, dia seperti ditaruh bara di atas kepalanya. Dia kepanasan, dia tidak sejahtera, karena orang itu terus mendoakan dia agar supaya benar-benar dia menyadari dia kembali kepada Tuhan. Dia akan memiliki damai sejahtera, dia akan memiliki kekuatan, dia akan memiliki kesehatan dan kesembuhan ilahi yang terjadi pada masing-masing orang yang percaya. Jangan jenuh-jenuh kita berbuat baik. Untuk apa kita ada di dalam dunia ini? Tuhan menciptakan 6 hari, Tuhan menciptakan hari ke-7 dia memuliakan semua ciptaan. Kita diciptakan pada hari yang ke-5. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Untuk melestarikan bumi ini, untuk membudidayakan bumi ini, betul-betul menjaga bumi ini agar supaya tetap diberikan hasil, diberikan buah. Kita ada di tempat berpijak di bumi ini. Kita sudah melihat pernyataan kuasa Tuhan. Mau hujan, mau panas, Kopassus tetap melayani di mana-mana. Amin. Mau panas terik matahari, mau sore, mau mendung, Kopassus tetap berdiri. Maka kita akan berdoa, melayani kepada Tuhan. Tidak pernah mundur, tidak pernah pantang menyerah, selalu maju bagi kuasa Tuhan untuk menangkan seberapa banyak jiwa mungkin, bawa kepada Kristus. Bapak Ibu, saya heran saya bisa jalan. Tadi saya begini. Betul hamba Tuhan berdoa bagi saya, karena dia juga bagian daripada saya untuk saling mendoakan. Dia bilang Pak Pendeta akan sembuh total ketika ada di KKR. Karena begini, saya bilang ke istri saya, Mam, ini adalah serangan balik daripada roh jahat, roh setan, ya, satanik bekerja secara luar biasa untuk menggagalkan pelayanan hari ini. Karena hari ini ada pelayanan yang luar biasa. Karena pada hari ini Manado akan dipulihkan. Amin. Banyak orang akan dilepaskan, banyak orang dibebaskan. Sehingga puji Tuhan, ya, saya bisa berjalan pada hal jujur, bukan akal-akalan. Berdosa orang melayani dengan segala tipu daya muslihat, berdosa orang melayani dengan segala akal-akalan. Tetapi kita mau melayani dengan segala kerendahan hati, supaya dalam kerendahan hati Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap pelayanan kita. Amin. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, perlengkapan senjata Allah harus ada dalam hidup kita, yang ketopong keselamatan, dan juga firman Tuhan itu harus hidup dalam hidup kita. Baca firman Tuhan setiap saat, baca selalu firman Tuhan, karena firman Tuhan terkandung kekuatan kuasanya. Sehingga lagu yang saya senang nyanyikan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita. Saya mau berkata bahwa betapa hebat kekuatan kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Secara kita tidak menyadari bahwa betapa hebat kuasa Tuhan. Kita tidak mungkin merasakan kuasa Tuhan kalau kita tidak ada hubungan secara vertikal dengan Tuhan, tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Apa yang kau rasakan, apa yang kau harus lakukan, bangun keintiman dengan Tuhan, bangun mesbah doa di rumah, bangun mesbah doa di mana saja, bangun mesbah doa di hati, agar supaya engkau benar-benar tertuntun dalam
kekuatan kuasa dalam roh penyembahan kebenaran kepada Tuhan. Jangan lalaikan doa. Yakobus 5:16b, doa orang yang benar bila dengan yakin akan sangat besar kuasa. Amin. Bagaimana supaya besar kekuasanya? Hilangkan judi, hilangkan menyambung ayam, hilangkan togel, hilangkan main perempuan, hilangkan goda-goda orang ke istri, goda orang-orang ke suami. Hilangkan semua itu, karena semua itu tidak akan membawa kepada kehidupan yang kekal, tetapi kepada maut yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih, hiduplah kudus di dalam Tuhan. Mencari baik-baik, ya, mencari dengan jujur. Jangan tipu muslihat, jangan dengan tipu daya, memperdayakan orang lain. Saya yakin dan percaya, ketika kita memberi, mencari dengan tulus, Tuhan pasti akan membalaskan, melipat gandakan berkat dalam kehidupan orang yang percaya. Yang penting dalam prinsipnya Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Tuhan, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi kita harus benar-benar percaya sungguh kepada Yesus Kristus. Apapun peperangan pun ya yang menakutkan, Ukraina dan Rusia, itu urusan mereka, bukan urusan untuk Indonesia. Apapun Israel dan Palestina, itu urusan mereka, bukan urusan Indonesia. Kita harus urus iman kita kepada Tuhan, karena itu yang membawa kita kepada kerajaan surga, bukan membawa kepada kerajaan Israel, kepada kerajaan Palestina, kepada kerajaan Ukraina, kepada kerajaan Rusia, tetapi kita dibawa kepada kerajaan surga, Bapa yang kekal. Tidak usah pusing dengan hal yang lain, pusingkanlah dengan diri sendiri, bagaimana terus melayani dengan Tuhan, dan bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam pelayanan saya? Bukan bertanya, Tuhan, apa yang sedang Kau lakukan pada saya? Maka saya katakan, terkutuklah orang yang selalu punya prinsip seperti itu. Karena kebanyakan orang terlalu cinta berkat terlalu cinta berkat Tuhan, terlalu cinta dengan materi yang ada, tidak lagi melihat kepada Tuhan. Saya mengatakan itu adalah hal yang salah. Oleh sebab begitu engkau tidak mendapat berkat yang lebih, karena engkau cuma mencintai berkat Tuhan, bukan melihat Sang Tuhan Yesus Kristus sebagai pemberi berkat. Oleh sebab itu, gunakanlah perlengkapan senjata Allah. Amin. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, bersilakan kebenaran dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api siksaan. Amin. Jadi, dan apa? Harus kenakan ketopong keselamatan, pedang roh dan firman Tuhan, dan doa dengan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa dengan permohonan yang tidak putus-putusnya kepada orang-orang kudus. Kita semua saling mendoakan. Kita semua ciptaan Tuhan. Kita semua itu adalah satu Tuhan, satu Allah yang Maha Kuasa. Kita bukan lahir daripada satu ini, tetapi lahir daripada satu Tuhan, yaitu Allah yang Maha Kuasa, kepada Adam dan Hawa sampai turunan sampai sekarang. Oleh sebab itu, ketika Tuhan telah menciptakan, mari saling bergandengan tangan, bawalah firman, bawalah kabar Injil. Karena firman Tuhan bilang kan tadi, firman Tuhan bilang, kaki memberkasutkan kerelaan hati supaya kamu dapat memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam Roma 1:16, Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mendapatkan keselamatan kekal. Itu adalah harga mati. Amin. Bukan organisasi ini adalah harga mati, bukan persekutuan ini adalah harga mati, bukan negara ini juga itu adalah harga mati. Itu adalah pemikiran fanatisme. Tetapi biarlah kita mempunyai pikiran fanatisme hanya terbangun kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, semua umat yang percaya. Haleluya.